Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbukum alayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan." Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus keluarga almarhum daripada Bapak Haji Acin bin Nisan, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, malam yang penuh keagungan, malam yang penuh keberkahan. Berulang kali saya sampaikan, bahkan di tempat ini pula, bahwa malam daripada malam peringatan Maulid Nabi adalah malam yang ijabah, malam yang dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini saudara memohon kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, niscaya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para hadirin Bapak Ibu? Karena yang kita sebut, yang kita bicarakan adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bicarakan malam hari ini, yang kita ingat-ingat adalah Nabi Muhammad. Jangankan para hadirin, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, berbagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan benda-benda yang kita sangka adalah benda mati, baik itu batu-batu, pohon-pohon, bahkan dalam berbagai riwayat dikatakan anna wal jiz'u hanna mahabbatan wa hanana. Satu pohon begitu rindu kepada Nabi Muhammad, menangis di hadapan Nabi Muhammad, meneteskan air pohon kurma itu di hadapan Nabi Muhammad, sehingga Jibril menyampaikan, "Ya Rasulullah, lihatkah kau di hadapanmu itu pohon meneteskan air yang begitu luar biasanya. Kenapa ya Jibril? Pohon itu rindu dengan engkau karena berulang kali kau selalu bersender badanmu di pohon itu, namun kau berapa tahun ini tidak pernah menyender lagi di pohon itu." Subhanallah, begitu rindunya pohon-pohon kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kita tampakkan pada malam hari ini, kita wujudkan malam hari ini kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Camkan para hadirin, orang-orang yang memperingati Maulid Nabi ataupun yang menghadirkan dirinya di majlis Nabi Muhammad, dijamin akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada keraguan yang ada di tempat ini malam hari ini yang hadir. Kalian adalah orang-orang yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Kalau kita yang hadir mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, bagaimana yang memperingati Maulid Nabi Muhammad, yang mengeluarkan harta untuk Nabi Muhammad, yang mengundang kita untuk Nabi Muhammad, menyediakan makan untuk Nabi Muhammad? Mereka adalah orang-orang yang ada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi orang-orang seperti almarhum Bapak Kiai Haji Ri'an, daripada orang tua guru kita, begitu pula Mustafa, ayahandanya Haji Aceh, Haji Saleh. Mereka sepuh-sepuh kita adalah orang-orang yang kalau kita lihat mereka akan mengatakan, "Hei anakku, ikuti aku dekat dengan Nabi Muhammad saat ini." Beruntung orang-orang sepuh kita, orang-orang tua kita sudah berada sekeliling ulama-ulama saleh berkumpul, di mana dalam kitab Birrul Walidain dijabarkan
orang-orang yang di dunianya sebagaimana biasa duduk dengan ulama, maka nanti pada saat meninggal dunia di alamul barzakh mereka berkumpul lagi dengan guru-guru mereka. Para hadirin, saya mengingat saya hadir di tempat ini sekitar tahun 78 dengan kakek saya Al-Habib Abdullah bin Salim. Diajak saya masih kecil. Tahun 78 gelap ini kampung. Ya. Yang sepuh di sini tidak jauh daripada keluarga Haji Muhammad, Haji Jairian, Haji Aceh, bahkan sampai ke Cilangkap, Haji Koneng kalau tidak salah ya. Bahkan tua-tua kita pada tahu semua dah. Itu tahun 78. Jadi mereka sudah mengikuti ulama-ulama seperti kakek saya Al-Habib Abdullah bin Salim, Al-Habib Alwi, orang kakek daripada Al-Habib Abdullah ini. Tidak diragukan mereka saat ini sudah berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ini yang selalu disampaikan oleh kakek saya, yang disampaikan oleh ulama-ulama. Kalau kalian duduk berhadapan dengan ulama, memandang wajah ulama, maka kalian nanti akan berkumpul lagi dengan mereka di alamul barzakh. Beruntunglah keluarga besar, keturunan daripada Kiai Haji Rian, keluarga Kiai Haji Aceh, Haji As-Saleh, begitu pula ada di hadapan saya Haji Nurin, orang-orang yang gemar mengundang kita untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Apakah ada Nabi Muhammad saat ini? Ada. Sebelum kalian jawab, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi." Dihadirkan rohnya. Kalau kalian memanggil Nabi Muhammad, mengundang Nabi Muhammad seperti malam ini. Bedanya walakin la tash'urun. Kalian tidak bisa nampak melihat wajah-wajah di hadapan kita. Ulama-ulama di mana berjejer, bahkan sampai ke Nabi Muhammad memandang wajah orang yang mencintainya. Inilah para hadirin keberuntungan yang luar biasa. Saya kagum dengan Mustafa dan keluarga. Walaupun almarhum sudah meninggal dunia, sudah berkumpul dengan orang-orang saleh, namun putra-putranya masih menyambung daripada silaturahminya tali yang sudah diulurkan oleh Nabi Muhammad untuk diraih oleh keturunannya Haji Aceh. Beruntunglah kita semua pula yang diundang untuk hadir di tempat ini, para hadirin. Begitu pula, bukan sebatas itu para hadirin, kita di sini membacakan tahlil, membacakan wahbah kepada orang-orang yang meninggal dunia. Gembira orang-orang yang meninggal dunia di antara orang-orang dekat kita. Orang-orang tua kita yang meninggal dunia itu sangat senang, sangat bahagia kalau melihat wajah anaknya duduk dengan para kiai, guru, para baik. Mereka mengirimkan hadiah-hadiahnya. Sampaikah doa kita sampai kepada mereka. Bahkan Allah mengatakan, innallaha yarfa' darajat lil 'abdi fil jannah. Yang kita sampaikan 1 jam kurang lebih ini sudah diterima kata Allah kepada mereka, orang-orang tua kita yang meninggal dunia. Anna li hadza ya Rabb. Tuh orang tua kita bertanya, dari mana nih parcel macam-macam ampunan rahmatnya Allah. Yahdi waladikumul Qur'an. Sebab anakmu membaca Quran, tahlil, zikir di majelis daripada Haji Aceh malam hari ini. Inilah kenikmatan kita yang selalu bersandar dengan para ulama-ulama kita, para hadirin. Yang terakhir yang perlu kita ketahui, kalau orang tua kita saja sudah tidak ada di hadapan kita, kakek-kakek kita sudah tidak ada di bumi ini, di dunia ini, bukankah satu saat saudara pula akan juga menyusul mereka meninggalkan bumi yang kita duduki ini, para hadirin. Ini kita duduk saat ini, tidak bisa dijamin bulan tahun depan kalian ada wajahnya di mana majelis ini. Bukankah sudah nyata banyak? Berapa tahun yang lalu kita lihat guru-guru masih banyak. Almarhum, al-maghfurlah guru kita lah Habib Muhsin Al-Attas, dia selalu mengajar di mana Kiai Haji Rian, guru besar kita di sini. Mana saat ini? Wujudnya tidak ada, tapi mereka menyaksikan kita. Jadi tahun depan saudara
adakah umur kalian sampai tahun depan? Kalau ada, datang lagi ke tempat ini. Inilah daripada lahan kita menuju keselamatan alam barzakh kita para hadirin. Karena semua akan meninggalkan dunia. Kullu ummatin ajal. Nggak ada yang masih merasa kuat, nggak ada yang merasa sehat kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peringatan bagi kita. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukup. Kehadiran kalian ini adalah sentuhan teguran untuk kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu akan datang kepada kita. Tidak mengenal mereka muda, mereka tua, mereka sakit, mereka sehat. Tidak. Kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, satu persatu habis, saudara. Tidak adakah kalian merasakan ketakutan arti meninggalkan dunia? Kalian sedang senang-senang saat ini, sedang bahagia-bahagia saat ini, padahal kematian itu menghantui kita para hadirin. Banyak orang-orang soleh yang meninggal dunia saat dakwah, orang-orang soleh yang meninggal saat membaca Quran, orang-orang soleh yang meninggal saat marhaban. Mereka yang perlu kita ambil suri tauladan mereka. Jangan kita meninggal di saat kita di mana tempat kemancingan, di pasar, di jalan, tempat maksiat. Karena seorang ulama mengatakan bahwa kematian kalian itu didasarkan atas kebiasaan kalian. Kalian selalu berada di tempat maksiat, kalian akan meninggal di tempat maksiat. Kalau kalian berada di tempat seperti ini, maka insya Allah kalian meninggal seperti di tempat ini para hadirin. Ini pelajaran bagi kita, cukup bagi kita. Yang terakhir pula para hadirin, Habib mengingatkan kepada putra-putra, putri-putri, remaja atau kita semua yang masih memiliki orang tua. Birrul walidain, camkan bakti kepada ibu bapak. Ini pun merupakan kesenyuman daripada wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bangga kalian memperingati maulid Nabi, namun kalian kurang ajar dengan kedua orang tua kalian. Kalian durhaka dengan orang tua kalian. Kalian melawan kepada orang tua kalian. Nabi Muhammad membuang mukanya kepada kita. Jadi yang masih memiliki kedua orang tua para hadirin, mari pulang dari ini benar-benar kita cintai ibu bapak kita, terutama ibu kita yang masih hidup, bapak kita yang masih hidup. Kalau kalian umur 40 tahun, 30, 40 tahun, berarti ibu kalian, bapak kalian umur antara 60. Kalau sudah 60, sudah mendekati kematian. Selama puluhan tahun kita dipelihara, dijaga, dikasih makan, dijaga, dilindungi oleh orang tua bapak ibu kita. Kenapa? Ibu kita yang tinggal 2 tahun lagi mungkin meninggal dunia, 3 tahun lagi yang meninggal dunia. Kalau kita 40 tahun, berarti perbedaannya antara 20-25 tahun orang tua kita. Itu sudah mendekati kematian. Hai para pemuda, hai kaum perempuan, tanamkan cinta kepada ibu bapak. Percuma maulid Nabi Muhammad kalau kalian tidak taat bakti kepada ibu, tidak taat kepada bapak. Kenapa para hadirin? Saya berulang kali mengingatkan semua umat Islam bahwa tidak ada kebahagiaan yang akan kita raih di dunia, tidak akan sukses kalian di dunia kalau kalian tidak mendapat keberkahan daripada kedua orang tua kalian. Meskipun imamah kalian seperti saya tinggi, kalian durhaka kepada ibu bapak, kalian tidak menghargai orang tua kalian, tunggu waktunya kalian akan gugur, hancur kehidupan kalian di dunia. Ini selalu saya utarakan para hadirin. Jarang ulama-ulama mengingatkan kita begitu mulianya bapak ibu kita. Nabi Muhammad begitu memuliakan orang tua kita. Bahkan banyak ayat-ayat hadis-hadis yang mengingatkan bakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain kafaratun lil kabair. Bahkan birrul walidain, bakti pada ibu bapak, menggugurkan semua dosa-dosa kita. Jadi mulai malam hari ini, insya Allah yang hadir adalah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibukakan hidayah oleh Allah untuk mencintai ibu bapak kita yang masih hidup.
Jangan sampai kita dalam Al-Quran khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Jangan sampai Allah tutup mata hati kalian, telinga kalian untuk mengenal kedua orang tua kalian. Karena apa? Golongan orang-orang ahli neraka yang melawan kedua orang tuanya. Inilah yang tampak daripada Mustafa beserta keluarganya. Tanda cinta pada orang tuanya, dia lanjutkan silaturahmi peringatan Maulid malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir dari tempat ini adalah yang mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Guru-guru kita dalam sehat walafiat, keluarga besar almarhum diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita mudah-mudahan menjadi kaum wanita yang salehah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang salehah, sehingga orang tua yang meninggal dunia gembira meninggalkan dunia ini, anak-anaknya menjadi anak-anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf meninggalkan tempat, masih banyak guru kita yang melanjutkan di tempat ini. Mudah-mudahan nasihat mereka, guru-guru kita adalah nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakathirah wa minanihil ghamirah.